Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ulum yang insyaallah senantiasa diberkahi, dirahmati dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Harapannya mari kita untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita memaksimalkan dengan mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Karena nampaknya masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi belum mampu ia maksimal dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan nikmat tersebut. Nikmat sehat, mari kita upayakan untuk kita maksimalkan dalam rangka untuk melengkapi, menyempurnakan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lainnya mari kita untuk terus maksimalkan. Maksimal di sini seseorang untuk mengusahakan. Jadi jangan sampai kemudian dalam kehidupan kita hanya sebatas mengalir saja. Mengalir, kita melakukan hal yang wajib saja. Jadi mari kalau kita kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, maka waktu luang itu mari kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk amal soleh. Jadi jangan hanya kemudian seorang yang beriman itu bukan hanya menunggu waktu sholat, kemudian dia melaksanakan sholat. Tetapi orang yang beriman itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat bakhil terhadap waktunya. Jangan sampai kemudian waktu tersebut terbuang habis tanpa amal ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kan di antara kita sudah ada aktif kerja, Pak, ya, sudah ada yang pensiun. Nah, maka jangan hanya menunggu. Setelah ini saya duduk. Dari waktu duha duduk saja. Mungkin di depan televisi dan sebagainya. Sampai menunggu waktu zuhur. Ini jangan gitu ya. Tapi bagaimana manfaatkan? Ya manfaatkanlah dengan apa? Mungkin tilawatul Qur'annya, mungkin mengkaji hadisnya, mungkin mempelajari tafsirnya, ataupun kemudian memanfaatkan untuk mendengar ceramah-ceramah agama. Jadi jangan sampai kemudian diberikan waktu luang kemudian tidak dia maksimalkan.
Karena kita semua harus paham Pak, bahwa al-yaum amalun. Hari ini kita di dunia itu adalah hari untuk beramal. Wala hisabun, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, dan nanti ketika kita sudah berpisah dengan dunia, maka hisabun wala amalun. Hari yang di situ kita dihisab, kita dihitung, dan tidak ada amal lagi. Jadi mari saya mengajak kepada jamaah sekalian, jangan banyak waktu yang kita buang tanpa sesuatu yang manfaat. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita maksimalkan, Pak. Maksimalkan. Karena yang memberikan nikmat sehat, yang memberikan nikmat waktu luang, Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya mampu dimaksimalkan. Jadi usaha dulu. Kalau saya kemudian tidur malam kok ternyata agak susah, maka usahakan dulu. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Segera wudhu, kemudian bacalah Al-Quranul Karim. Kadang-kadang sesuatu yang kemudian sudah kita niatkan baik, yang tadinya ndak tidur-tidur, baru ta'awud, baru bismillah, baru berapa ayat, sudah datang rasa ngantuk. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari orang yang beriman itu sangatlah mampu untuk mencoba memaksimalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan guna untuk meraih bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan, dimudahkan dalam terus mencari, mengamalkan dan juga mendakwahkan sunnah beliau, sehingga mudah-mudahan dengan mencari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau, kita termasuk bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit membahas apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Syakik rahimahullah, di mana beliau berkata, ar-rijalu salah satu. Jadi manusia itu dalam menjalankan kehidupan, beliau mengatakan terbagi menjadi 3. Jadi pembahasan ini supaya nanti kita yang mana memilih, tapi kalau kemudian ada yang tidak harus kita pilih, yang harus kita tinggalkan, maka hendaknya jangan jadi yang kemudian yang hendaknya beliau sampaikan, jangan jadi yang ketiga. Jangan jadi yang seperti ini. Maka nahnu na'rifus syarra, ketika kita sudah ada pembahasan dan kemudian kita mengetahui ada yang buruk. Lali syarri, maka kaidahnya kami mengetahui keburukan bukan untuk keburukan. Ketika kita mengetahui tipe yang seperti ini ternyata buruk. Jadi bukan agar kita kemudian mengikuti yang buruk. Walakin litauqih, akan tetapi bagaimana agar kita bisa menjaga agar tidak termasuk yang buruk itu. Karena kaidahnya mengatakan waman lam ya'rif syarra waqa'a fihi. Karena banyak yang ternyata karena tidak mengetahui keburukan, jadi justru menjadi pelaku keburukan tersebut. Jadi ketika ada pembahasan yang kemudian ini tidak baik, maka bukan kemudian agar kita menjadi pelaku yang tidak baik, akan tetapi bagaimana kita agar dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, agar kita bukan bagian pelaku dari keburukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadikan sebab barokahnya ilmu kita, sehingga kita semua dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini adalah rajulun amila hasanah fa huwa yarju sawabaha. Jadi manusia yang kemudian apa? Mengerjakan kebaikan. Dan mengerjakan kebaikan ini dia tidak mengharapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terbaik, Pak. Jadi mari, makanya kalau kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, maka mari kita isi, Pak. Karena Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan manusia itu kalau tidak disibukkan kepada hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka khawatir akan disibukkan kepada sesuatu yang justru apa, Pak? Ya. Yang tidak. Ya, jadi kalau tidak dia sibukkan kepada sesuatu yang membawa manfaat, justru akan dia sibukkan kepada sesuatu yang membawa mafsadat. Mafsadat itu apa? Sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang mencelakakan. Jadi jangan sampai, Pak. Ya karena manusia kan gitu, Pak. Coba kalau waktu sholat, ya waktu sholat, Pak ya. Baik ibu-ibunya atau bapak-bapaknya. Coba kita waktu sholat itu di mana syariat ketika ada waktu-waktu yang kemudian muqayyad terikat dengan ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diizinkan dalam syariat untuk melakukan selain daripada seseorang itu dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadahnya. Kalau enggak, ya berarti apa? Berarti keluar dari kemanfaatan. Mungkin ada yang kemudian mencari dunia, akhirnya apa? Manfaat dunia saja, tetapi apa? Kemudian akhirnya seseorang itu kemudian terlewatkan. Dari apa? Dari untuk mendapatkan kesempurnaan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ini menjadi penting? Karena seseorang itu kalau melakukan kebaikan maka harus diikat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Jadi setiap kita begitu, Pak. Kenapa sih kita harus makan dan minum kok menggunakan tangan kanan? Karena ada ikatan yang kemudian apa? Saya melakukan hasanah. Sehingga apa? Saya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian saya melaksanakan sholat berjamaah? Kenapa ibu-ibunya kemudian ingin mendapatkan pahala yang terbaik dari sholatnya? Ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu a'malin afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Yang paling baik? Yang paling mulia, yang paling tinggi? Maka beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salatlah pada waktunya. Jadi inilah yang harus kita kejar, Pak. Kenapa kita kok ketika kita mendengar seruan azan kemudian kita segera untuk melaksanakan salat? Karena ketika seorang yang beriman itu ketika dia mengerjakan hasanah, maka dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak, yang harus kita kejar. Sehingga apa? Sehingga orang yang beriman itu tidak ada bedanya, Pak. Mau dia sholat subuh, ya sama saja dengan sholat duhur. Sholat duhur ya sama dengan sholat asar. Sholat asar ya sama dengan sholat maghrib. Sholat maghrib pun sama dengan sholat isya-nya. Kenapa? Karena dibangun atas ikatan yang beliau yakini, akidah. Rabtusai, dia ikat di dalam hatinya, yang menjadikan apa? Semuanya itu akan sama. Karena perintah, siapa yang perintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna
kalimat Rabbik, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalimat Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, sidqau wa adla. Sidqa di sini artinya adalah benar, wa adla dan adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian memerintahkan kita sholat 5 waktu, tidak akan menzolimi kita, Pak. Tidak. Waktu subuh kita habis istirahat. Waktu zuhur isoma, istirahat sholat makan. Waktu asar ya pas juga waktunya kita untuk istirahat lagi. Maghrib apalagi. Isya pun demikian, Pak. Demikian. Dan coba kita kalkulasi, Pak. Kita hitung coba, Pak. Dalam kita kemudian ya, mengerjakan perkara dunia dibandingkan kemudian ibadah maqbah, ibadah yang muqayyad dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala minta hambanya agar beribadah, banyakan mana, Pak? Pasti kita semua akan menjawab 100% seluruhnya bahwa lebih banyak waktu yang kita pergunakan, kita habiskan untuk dunia. Tetapi kenapa kemudian banyak di antara kaum muslimin masih membedakan waktu-waktunya? Kenapa kemudian maghrib ada banyak, kemudian subuh tidak? Nah, disinilah yang harus diperbaiki apa, Pak? Niat tadi itu, Pak. Sehingga orang yang beriman itu ketika dia melaksanakan hasanah, maka bagaimana seseorang itu dia ikat dengan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enak, Pak. Enak sekali, Pak. Kan kita sangat rugi, Pak. Sangat rugi kalau kemudian kita sholat subuh sudah lumayan dingin kan, Pak ya. Kadang-kadang sampai 25 derajat ya, di Lampung. Ya, sampai dingin gitu ya. Makanya sempat saya bertanya kepada jamaah, apa Pak yang, tapi tidak di sini Pak ya, apa Pak yang menghalangi Bapak tidak sholat subuh berjamaah? Dingin Ustaz. Oh iya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan uang 100.000 lah untuk beli jaket? Tidak ada larangan Pak. Kalau Bapak kemudian ya karena beralasan dingin, ya sudah kenakan jaket Pak. Bahkan mohon maaf, dalam syariat Islam itu Pak, ketika Bapak wudu, ya, setelah wudu kemudian Bapak pakai kaos kaki ke masjid itu boleh Pak. Tapi ya mohon maaf, kaos kakinya yang memang bersih Pak. Jangan kaos kaki yang habis sepak bola, ya, futsal, atau kemudian untuk di kantor sudah agak-agak bau kemudian sholat. Nah jangan. Yang khusus Pak. Itu diperbolehkan Pak. Diperbolehkan. Nah Ustadz nanti bagaimana pendapat tentang mata kaki? Tidak apa-apa Pak. Yang diperselisihkan kan dari atas Pak, bukan dari bawah. Kalau kaos kaki kan dari bawah. Coba Bapak kalau melihat di pondok-pondok pesantren Pak, banyak santrinya itu sholat di waktu dingin itu menggunakan kaos kaki. Bahkan itulah bedanya umat Muhammad itu, bahkan dalam kesempatan ya, riwayat bahwa Rasulullah dan para sahabat itu sering sholat menggunakan terompah. Masih menggunakan apa? Sendal. Bahkan ada syariat dalam fikih itu apa Pak? Mengusap sepatu. Sampai kemudian dikomentari oleh sahabat Ali, kalau sekiranya agama itu diukur dengan ra'yu, dengan pemikiran manusia, maka yang seharusnya diusap itu bawahnya, bukan atasnya. Tapi ternyata apa? Kalau seorang pakai sepatu itu dengan syaratnya apa? Syaratnya ketika mau mengenakan itu sudah punya wudu. Ketika dia sudah mengenakan ternyata batal, maka tidak perlu dilepas Pak, diusap saja. Itu sudah sah. Nah, tapi kalau di tempat kita tidak lazim ya jangan Pak. Nanti diusir lah Pak ya. Nah ini kok kurang ajar betul ini pakai sepatu gitu ya. Apalagi tetap beda kan Pak ya, beda. Karena dulu termasuk apa Pak, belum ada
karpet. Ya Allah sudah ada mungkin masih sedikit. Masih kadang-kadang sholatnya di padang pasir, di tanah gitu ya. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kemudian beralasan tulisan gitu ya. Contoh nih kita pakai habis beli motor baru Honda, kemudian kita pakai jaket Honda gitu ya. Qadarullah jadi imam gitu ya. Ya, semakin di depan apa-apa gitu ya. Nanti jamaahnya semakin di mana ada sahabat yang lain hendak melaksanakan sholat dan kemudian apa? Kedinginan. Maka beliau kemudian berikan jaketnya yang paling luar. Ternyata apa? Yang sudah banyak tempelannya. Sehingga apa? Ketika kemudian beliau hendak meninggal itu, maka kemudian istrinya ketika ditanya, ya biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika beliau hendak meninggal, maka beliau menyampaikan. Ketika beliau nazak sakaratul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan dari memberikan jaket yang buruk tadi itu, yang kurang baik itu. Ya. Beliau menyesal, kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa yang tidak lebih bagus? Kenapa? Mengetahui, Pak, mengetahui balasan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sakaratul maut, Masya Allah, beliau menyesal. Sehingga apa? Rasulullah SAW diberikan kabar. Nah, itu menyesal dia. Karena ketika kemudian ya, pada suatu perjalanan beliau pakai jaket, ternyata apa? Ada yang kemudian ya, ada sahabat yang membutuhkan, kemudian beliau berikan yang agak buruk. Maka beliau menyesal. Kenapa? Tidak yang bagus. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk introspeksi, Pak. Ya, ibu-ibunya masalahnya apa? Kalau kemudian mendengar seruan azan tidak segera melaksanakan sholat. Apakah karena masak? Masak sekarang ini beda dengan zaman kita kecil. Ya. Nah, kita kecil kan dulu pakai periuk, ya. Pakai kayu, belum ada magicom. Mungkin sudah ada yang punya magicom tapi belum kebeli magicom. Sekarang ini Masya Allah gampang sekali. Beralasan lagi kemudian nyuci hari ini Masya Allah sudah banyak laundry di mana-mana. Ataupun mesin cuci Masya Allah tinggal puter saja sudah selesai. Jadi apa yang ini harus kita persiapkan, Pak? Karena ya manusia itu cepat ataupun lambat ya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kalau Allah masih berikan kesempatan kepada hambanya, maka hamba tersebut yang pertama adalah hamba yang beriman. Yang pertama adalah ketika seseorang hamba mengerjakan sesuatu harus diikat pekerjaannya itu karena mengharap ridhonya Allah, karena ingin mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang terpenting jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kadang-kadang kita kurang begitu kuat, kurang begitu mujahadah dalam mengerjakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena masalahnya kadang-kadang ini mohon maaf, kita ini kadang-kadang dhaful iman, lemahnya iman kita. Makanya apa? Harus lemahnya iman itu karena disebabkan kadang-kadang kita belum tahu ilmunya. Makanya apa? Mari kita ilmui. Kenapa saya harus melaksanakan sholat berjamaah 27? Kenapa saya harus melaksanakannya jamaahnya juga di masjid? Itu harus diikat, Pak, harus diikat. Karena setiap langkah akan meninggikan derajat, setiap langkah akan menggugurkan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yabhu bihi khatayat wa tarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku sampaikan kepada kalian, aku beritahu kepada kalian amalan yang apabila kalian kerjakan yabhu bihi khatayat akan mampu menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa tarfa'u bihi darajat dan akan meninggikan derajat. Di antaranya apa, Pak?
kasratul khuta ila masajid. Perbanyaklah kalian langkah-langkah kalian menuju masjid. Sehingga apa? Kita tuh rugi, Pak. Akan rugi kemudian ketika kita sholat kok dari masjid. Kenapa? Karena yang seharusnya langkah-langkah itu akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita dapatkan itu. Bahkan berkahnya luar biasa ketika kita sempurnakan, ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian kita senantiasa lazimi, bahkan kita istiqomah di dalamnya. Suatu hari nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada yang sakit, maka Masya Allah, berkahnya sehat itu, Pak, akan sama Allah berikan. Sama, tidak Allah kurangi. Walaupun apa? Seorang hamba sholatnya di rumah. Mungkin bahkan dengan duduk dia. Atau mungkin dengan berbaring dia. Mungkin dengan tayamum dia karena sakit. Tetapi apa? Ketika kebiasaan dia, ketika sehatnya, dia sempurnakan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menuju masjid, maka Allah tidak kurang. Jadi dia akan dapat pahala seolah-olah dia menuju masjid. Akan mendapatkan pahala itu. Langkahnya sama walaupun dia di rumah. Inilah pentingnya, Pak. Penting sekali agar kita untuk mengetahui, sehingga apa? Akan menjadikan kuatnya keimanan seseorang yang kemudian apa? Tidak akan membedakan, Pak. Kalau sudah kuatnya keimanan itu enak, Pak. Saya akan rugi kalau saya sholat di rumah. Saya akan rugi kalau saya sholat tidak berjamaah. Saya akan rugi kalau masuk masjid saya tidak sholat 2 rakaat. Saya akan rugi kalau kemudian setelah sholat wajib saya tidak sholat ba'diyah. Ini terus begitu. Kenapa? Karena akan diikat dengan apa? Dengan jaza balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah rajulun, seseorang yang kemudian mengerjakan amal soleh dan dia hanya mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada pada diri kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang kepada kita sudah tidak banyak kerja, ya jangan kemudian hanya sebatas kita ngobrol terus. Pergunakanlah baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, nikmati isi Al-Qur'an itu terus. Kalau bosan dengan itu kemudian apa? Ya kadang-kadang kan gitu, Pak. Baca terus ngantuk. Yang punya HP setel YouTube, pilih ustadz-ustadz yang kemudian memberikan pencerahan. Jadi seperti itu. Bahkan sekarang ini kita baca Al-Quran, Pak, kalau melalui HP, ya kan sudah ada, Pak. Al-Quran itu kemudian apa? Kita atur yang suaranya itu Syekh siapa? Bisa kita atur. Syekh Musari Rasyid, berarti kita atur. Sehingga apa? Sehingga kita membaca itu mengikuti syekhnya membaca. Seperti itu. Jadi sudah gampang sekali. Sehingga apa? Masya Allah, di situ kemudian bisa kita baca artinya. Jadi manfaatkanlah, Pak. Jangan sampai kemudian kita sudah semakin tua, ya. Jangan sampai kemudian apa? Nongkrongnya kita, duduknya kita depan rumah itu tanpa kemudian hal yang bermanfaat untuk rohani kita, untuk akhirat kita. Jadi hanya sebatas melihat orang lewat. Ya, kita kan banyak orang-orang yang kemudian, mohon maaf, menghabiskan masa tuanya itu, Masya Allah, alhamdulillah, tidak kepada hal-hal yang kemudian ia persiapkan untuk bekal pulangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini sering Pak kita lihat ya. Saya tiap pagi kan nganteran sekolah. Ada seorang kakek tua yang sudah duduk di situ. Nanti saya pulang lagi duduk di situ. Karena emang sudah tua, jalan juga udah susah. Kemudian apa? Kalau nanti jam 12 jemput anak, ya masih duduk di situ. Bahkan naudzubillah,
Ya kadang-kadang ada kajian di desa itu ya. Sudah azan, azan saya baru berangkat dari rumah. Azan maghrib itu beliau pun masih nongkrong di situ juga. Nah ini kan ya mohon maaf Pak, bukan apa ya, bukan menghukumi beliau itu, tetapi apa ya, karena minimnya beliau akan ilmu, sehingga apa, masa tua saya habiskan untuk apa ya? Ya, maka apa? Jangan sampai kita mencontoh, Pak. Jangan sampai kita mencontoh. Ya usahakan bagaimana ketika kita ini ya udah baca. Ya ini mohon maaf Pak. Dulu ya ada pendeta, Pak. Ada pendeta. Sudah tua Pak, sudah tua. Saya kalau lewat pegang Bu. Pegang kitab yang dia yakini dipegang. Baca terus. Nah, jadi ternyata apa? Ya mohon maaf. Ya. Kenapa kaum muslimin justru tidak ya semujahadah ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencintai Al-Qur'an. Ya. Sudah sering kita sampaikan, ada seseorang yang umurnya sudah 80 tahun. Ini pernah diceritakan ditulis oleh Ustaz Abu Umar Abdillah ya, di majalah Ar-Risalah bahwa ada seseorang yang umurnya sudah 80 tahun. Ternyata apa? Umur 80 tahun itu belum bisa baca Quran. Kemudian cari guru untuk bisa baca Al-Quran. 2 tahun sampai kemudian bisa baca Al-Quran, dan kemudian beliau tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, beliau meninggal, kemudian setelah meninggal itu maka gurunya itu kan lebih muda. Gurunya bermimpi dengan kakek tua itu. Wahai kakek tua, bagaimana keadaanmu? Maka kakek tua itu mengatakan, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat hidayah Allah. 2 tahun yang aku gunakan untuk belajar Al-Qur'an itu menjadi penyelamat. Kalau sekiranya 2 tahun itu tidak aku gunakan untuk belajar Al-Qur'an, halaktu, maka apa? Aku binasa, aku celaka. Jadi mari ya, jangan yang tua saja Pak. Nanti ini saya sampaikan yang tua ya. Ya bagaimana kita pun yang muda-muda ini ketika masih ada kesempatan, masih ada waktu luang, maka berinteraksilah Pak dengan Al-Qur'an. Bagaimana supaya kita tidak bosan Pak? Baca artinya, Pak. Baca artinya. Nikmat Pak ketika baca Al-Qur'an itu dengan artinya, Masya Allah. Akan menjadikan apa? Akan menjadikan hal yang tadinya kita malas ibadah itu tidak jadi malas ibadah. Coba Bapak nanti sampai rumah baca surat Al-Ma'arij. Coba baca gitu ya, sampai akhir. Nah, makanya kalau bisa Pak ya, juz 30 itu udah selesai Pak. Dari Amma sampai An-Nas. Itu selesai kita baca sama artinya. Setelah itu kita baca lagi juz 29 Pak. Terus. Nah, enggak apa-apa, dari belakang tidak apa-apa Pak. Kenapa? Masya Allah, disitulah memang bab akidah itu luar biasa di situ. Maka apa? Makiyah itu ayat-ayat yang turun di era ya, di Mekah itu kan banyak yang menguatkan akidah. Belum bab ibadah. Ya kalau Madaniyah bab ibadah. Jadi mari tidak apa-apa kita dari juz 30 selesai. Juz 29-nya selesai, nanti juz 28-nya selesai, terus 27-nya, terus itu. Kita baca terus. Sehingga apa? Masya Allah, insya Allah Pak, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak akan mendatangkan kerugian Pak. Pasti beruntung Pak. Kenapa? Semakin seseorang membanyakkan hurufnya, semakin pahala terus. Hurufnya saja Pak, qoro'anya saja, belum tilawah. Karena para ulama itu kan membagi 3 tingkatan untuk Al-Quran. Yang pertama adalah qoro'ah. Qoro'ah berarti apa? Ya, alif, lam, mim, amma yatasaalun. Belum kita mengetahui artinya. Kalau tilawah kita tingkatkan lagi dengan apa? Dengan kita mengetahui artinya. Terus apa? Tahfidz. Ya, tahfidz menghafal. Jadi mana yang kita bisa? Ya. Minimal kalau kemudian kita, ya kalau sudah sering qoro'ah, Pak, sudah sering membaca, ya berilah kesempatan, Pak.
tahun ini berazamlah, bismillah ya Allah mudahkan agar di mana saya bisa membaca dan juga mentadaburi artinya. Tahun depan pun demikian, terus gitu. Nggak harus lama Pak, nggak harus lama. Ya. Terutama Pak, ini dibocorkan oleh para ulama bahwa yang terbaik baca Al-Quran itu innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi yang terbaik itu kapan? Ya fajar. Menjelang subuh atau ba'da subuh. Nah, itu bagus banget Pak. Karena itu akan disaksikan lebih. Ya. Jadi para malaikat itu menyaksikan. Ya. Bagi siapa yang mau membaca Al-Quran itu disaksikan oleh para malaikat. Ya kalau yang baca lain iya, tapi apa? Kalau masyhuda itu para ulama ketika menafsirkan bahwa yang menyaksikan itu lebih banyak daripada di waktu-waktu yang lainnya. Kenapa? Karena memang malaikat malam dan malaikat siang itu sedang bergantian. Makanya Masya Allah, kalau kita sedang sholat, maka ketika kita dilaporkan, kau tinggalkan hambaku seperti apa, wahai malaikat? Sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang baik. Tapi kalau kita sedang tidur, kau tinggalkan hambaku sedang apa? Sedang tidur. Nah, tidur lagi. Hidup itu memang butuh tidur Pak, tapi tidak untuk tidur terus. Hidup itu butuh makan, tapi bukan untuk makan terus. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kuatkan amal soleh kita dengan apa? Dengan bagaimana kita untuk mengkaji, memahami, kalau saya mengerjakan ini saya dapat apa? Kalau saya mengerjakan ini saya dapat apa? Ya, makanya sering kita sampaikan, kalau seseorang 5 menit saja dibayar 1 miliar, maka semuanya akan berbaris agar mendapatkan itu. Tetapi kenapa seseorang hamba yang kemudian mengerjakan 5 menit saja yang diberikan dunia dan seisinya, bahkan khair, lebih baik. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu antara azan dan iqamah di waktu subuh itu khair, lebih baik. Bukan setara Pak, bukan takdil, seimbang, tidak. Tetapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba siapa yang bisa merupiahkan? Berapa rupiah dunia dan seisinya? Maksudnya tidak ada yang bisa merupiahkan. Maka kenapa ini tidak kita kejar? Jadi bapak-bapaknya harus kemudian mengejar itu dan ibu-ibunya juga harus bisa mengejar. Bagaimana caranya? Ya tadi, ketika sudah mendengar seruan azan, segeralah sholat qobliyah subuh. Lalu bagaimana? Apakah di rumah atau di masjid? Silakan saja. Di rumah silakan, di masjid silakan. Ya. Yang terbaik di mana laki-laki? Ya, yang terbaik di masjid. Sehingga apa? Ya, makanya waktu subuh kalau bisa ya usahakan agak panjang, antara azan dan iqamatnya itu waktunya agak panjang. Sehingga apa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian mungkin harus ke kamar mandi agak lama dan sebagainya, itu masih mendapatkan waktu. Jadi jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama yang disampaikan oleh Imam As-Sakik rahimahullah, bahwa seseorang yang mengerjakan hasanah fahuwa yarju sawabah. Ini harus ada pada diri kita. Maka setiap kita melakukan hal yang baik, maka hendaknya kita minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah warajulun amal. Warajulun amila sayyi'ah tsumma taba wa huwa yarjul maghfirah. Atau dalam keadaan yang kedua, orang yang kemudian pernah mengerjakan sayyi'ah, keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjul maghfirah, dan kemudian apa? Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya mungkin masih banyak di antara kita. Kenapa? Karena ada perintah sering kadang-kadang kita lalaikan. Maka harapannya
jadilah yang pertama atau jadi yang kedua, jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan dosa, belum mau bertobat, minta ampunan dari Allah. Jangan jadi yang ketiga. Nggak mengerjakan amal soleh, lakuin dosa, minta ampunan dari Allah. Itu hal mustahil. Jangan jadi yang ketiga. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk jadi yang pertama, mengerjakan amal soleh karena mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita pernah berdosa, hendaknya kita segera bertobat dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menjadikan kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Akhiru da'wana astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.